Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiraina Ayunaintias dari perwakilan kelompok 7 akan menjelaskan aspek manajemen dan organisasi. Yang pertama, pengertian organisasi. Menurut bahasa, organisasi berasal dari bahasa Yunani yaitu organon, dalam bahasa Latin yaitu organum yang berarti alat, bagian, anggota, atau badan. Menurut istilah, organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama dengan rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu, memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Sedangkan pengorganisasian adalah sebagai proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber, dan lingkungannya. Kemudian, struktur organisasi. Struktur organisasi adalah susunan komponen-komponen atau unit-unit kerja dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan atau dikoordinasikan. Contohnya, berikut kita sajikan sebuah struktur organisasi perusahaan secara umum. Yang pertama ada direktur utama, kemudian di bawahnya ada direktur keuangan, direktur personalia, dan di bawahnya ada lagi manajer-manajer, dan di bawahnya ada divisi-divisi. Ciri-ciri organisasi. Yang pertama, terdiri dari sekelompokan orang. Yang kedua, mempunyai tujuan. Yang ketiga, adanya peraturan. Yang keempat, kerjasama antar anggota. Dan yang kelima, adanya pembagian tugas dan tanggung jawab. Manfaat organisasi. Melatih kepemimpinan seseorang, memudahkan pemecahan masalah, melatih mental seseorang agar lebih baik, memudahkan tercapainya tujuan bersama, ajang pembelajaran bagi para anggota, pergaulan menjadi lebih luas, menambah wawasan para anggota organisasi dan membentuk karakter seseorang. Unsur-unsur organisasi. Dalam sebuah organisasi, sangat diperlukan agar suatu organisasi tersebut bisa mencapai tujuan secara optimal dan secara sistematis. Dengan tersusunnya organisasi tersebut, maka otomatis suatu organisasi tersebut menghasilkan dalam bekerja. Yang pertama ada personil, kerjasama, tujuan bersama, peralatan, lingkungan, dan sumber daya alam. Bentuk-bentuk organisasi. Yang pertama ada organisasi lini, yaitu organisasi yang menghubungkan langsung secara vertikal antara atasan dengan bawahan. Yang kedua, organisasi lini dan staf, merupakan kombinasi dari organisasi lini di mana rantai komando dipertahankan, namun dalam kelancaran tugas pemimpin dibantu oleh para staf. Yang ketiga, organisasi fungsional, merupakan bentuk organisasi yang menyusun antara atasan dan karyawan untuk menjadi kesatuan yang memiliki bidang tugas secara jelas. Yang keempat, organisasi lini dan fungsional, merupakan bentuk organisasi gabungan organisasi lini dan organisasi fungsional. Dan yang kelima, organisasi komite. Pada organisasi ini, setiap tugas akan dilaksanakan bersama-sama atau secara kolektif. Ciri-ciri organisasi lini. Yang pertama, belum dapat spesialisasi, jumlah karyawan sedikit, pemilikan modal, merupakan pemimpin tertinggi, struktur organisasi sederhana, disiplin mudah dipelihara, organisasi tipe garis biasa atau organisasi kecil. Keuntungan organisasi lini, rasa solidaritas dan spontanitas seluruh anggota organisasi besar, disiplin dan loyalitas tinggi, rasa saling pengertian antara anggota tinggi. Kelemahan, adanya tendensi gaya kepemimpinan otokratis, pengembangan kreativitas karyawan terhambat,
karyawan tergantung pada satu orang dalam organisasi. Organisasi lini dan staf. Ciri-cirinya, hubungan atasan dan bawahan tidak seluruhnya secara berlangsung. Karyawan banyak dan organisasi besar. Keuntungannya, adanya pembagian tugas dan yang jelas bentuk organisasi ini fleksibel untuk diterapkan. Kerjasama dan koordinasi dapat dilaksanakan dengan jelas. Kelemahannya, tugas pokok orang sering dinomorduakan. Persaingan tidak sehat antara pejabat satu dengan pejabat lainnya. Organisasi fungsional. Ciri-cirinya, organisasinya kecil, di dalamnya terdapat kelompok-kelompok kerja staf ahli, spesialisasi dalam pelaksanaan tugas, target yang hendak dicapai jelas dan pasti, pengawasan dilakukan secara ketat. Keuntungannya, program terarah, jelas dan cepat, anggaran, personalia, dan sarana tepat dan sesuai, mengurangi duplikasi penggunaan sumber daya yang terbatas, koordinasi antara anggota-anggota berjalan dengan baik. Kelemahannya, sulit untuk melakukan pertukaran tugas karena selalu menspesialisasikan diri dalam satu bidang tertentu dan inisiatif perseorangan sangat dibatasi. Organisasi lini dan fungsional. Ciri-cirinya, tidak tampak adanya perbedaan tugas pokok dan bantuan, spesialisasi secara praktis, dan pejabatan fungsional. Struktur organisasi tidak begitu kompleks. Semua anggota pimpinan mempunyai hak, wewenang, dan tanggung jawab yang sama. Keuntungannya, solidaritas tinggi, disiplin tinggi, keputusan dapat diambil dengan baik dan tepat, kecil kemungkinan penggunaan kekuasaan secara berlebihan dari pimpinan. Kelemahan, proses pengambilan keputusan agak lamban karena harus dibicarakan terlebih dahulu dengan anggota organisasi. Terjadi kemacetan kerja, tidak seorang pun yang mau bertanggung jawab melebihi yang lain. Organisasi komite. Ciri-cirinya, struktur organisasi cukup rumit dan tidak sederhana, sering digunakan di organisasi yang cenderung besar. Asas musyawarah sangat ditonjolkan dalam organisasi. Keuntungan, merupakan forum untuk saling tukar pendapat antara beberapa anggota. Keputusan diambil secara bersama-sama. Dapat diciptakan koordinasi yang lebih baik, meningkatkan pengawasan. Kelemahan, biaya operasional rutin sangat tinggi. Kalau ada masalah, sering kali terjadi penghindaran siapa yang bertanggung jawab. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.